Setelah pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi untuk bab kombinatorial ya. Jadi ini untuk kombinatorik itu sendiri. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kombinatorik yang pertama. Sekarang kita bagian yang kedua. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kombinatorik itu sendiri, ini merupakan cabang matematika diskrit ya. Jadi ini itu adalah materi cabang dari matematika diskrit yang mempelajari cara menghitung banyak susunan atau pemilihan atau misalkan pengaturan objek tanpa harus kita menulis semua kemungkinan yang ada. Itu jadi kombinatorik gitu ya. Jadi dia itu cara menghitung banyaknya susunan atau pemilihan atau pengaturan objek tanpa kita harus mencacah atau tanpa harus menulis semua kemungkinan itu secara eksplisit gitu. Jadi memang kombinatorik itu sendiri juga memiliki fungsi yang banyak atau memiliki peranan yang penting dalam berbagai bidang seperti misalkan dalam algoritma, kemudian struktur data, kemudian probabilitas, ataupun dalam analisis yang kompleksitas biasanya kombinatorial itu sangat memiliki peran yang cukup lumayan penting gitu ya. Nah, ini dia materi apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang eh, permutasi dan kombinasi secara umum ya. Tentunya catatannya ini adalah kombinasi permutasi untuk data atau misalkan pengulangan begitu ya. Berikutnya juga kita akan bicara tentang binomial koefisien atau koefisien binomial, kemudian identitasnya juga kita akan bahas nanti. Yang keempat kita akan yang berikutnya kita akan bicara tentang pigeonhole principle atau prinsip tentang ini ya, sarang burung merpati begitu. Ini juga banyak digunakan dalam matematika, terutama untuk matematika diskrit dalam perhitungan-perhitungan dalam kehidupan ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang probabilitas diskrit, gitu ya. Nah, jadi memang ini adalah topik-topik atau semua topik, keempat topik ini merupakan fondasi atau dasar untuk memahami pemodelan matematis. Kemudian pemodelan matematis dalam bidang apa? Tentunya dalam sistem komputasi, khususnya dalam hal perhitungan tentang kemungkinan, kemudian atau dalam analisis khusus atau perancangan algoritma gitu ya. Numeratif itu digunakan empat sub pembahasan ini gitu ya. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan permutasi kombinasi bentuk general ya, bentuk umum. Jadi kita akan membahas dulu tentang bentuk umum dari konsep kombinasi serta permutasi itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk berbicara tentang permutasi, gitu kan? Ini bicara tentang permutasi, gitu ya. Biasanya dalam permutasi itu kita mengasumsikan, asumsi pertama itu adalah asumsinya ya, asumsinya itu semua objek itu berbeda, begitu. Itu dalam permutasi. Jadi kita asumsi awalnya itu adalah objek-objek objek-objek itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi tentunya pada kenyataannya atau dalam apa namanya dunia nyata itu sering ada objek yang identik begitu. Jadi ada objek-objek yang sama, misalkan kelereng berwarna hitam, berarti kan misalkan ada 5 kelereng berwarna hitam, berarti kan itu identik barangnya sebenarnya. Gitu. Objek-objeknya identik.
sama. Atau misalkan huruf-huruf dalam kata, misalkan begitu ya, huruf yang sama dalam sebuah kata, atau lampu beberapa warna yang sama, atau barang-barang yang tidak dibedakan berdasarkan labelnya, gitu. Misalkan seperti itu ya. Eh, ya barang-barang, contoh misalkan kumpulan 10 televisi misalkan begitu ya kan, itu bisa aja dari merek yang berbeda, labelnya berbeda begitu, tapi kita mengkelompokkan TV-nya itu adalah ya sudah yang eh, fisikalnya itu bentuknya TV, kita dikelompokkan. Nah, jika objek dianggap ya berbeda padahal identik, nah kita akan menghitung nantinya. Jadi apa namanya, akan menghitung eh, terlalu banyak susunan nantinya, gitu ya. Kenapa? Karena menempatkan dua objek yang identik dalam posisi berbeda sebenarnya. Nah ini tentunya tidak menciptakan susunan yang baru, gitu. Maka harus menggunakan rumus. Nanti kita akan menggunakan formula, begitu ya. Nah, misalkan di sini dikatakan ada n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warna-warnanya sama. Contoh N1 itu bola di antara berwarna satu. Misalkan N2 itu menyatakan berwarna yang kedua. Kalau NK ini berarti bola di antaranya berwarna K gitu ya. Misalkan apapun itulah gitu ya. Sedangkan jumlah dari N1 sampai NK itu adalah N jumlah bola seluruhnya. Begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa beberapa jumlah cara pengaturan n buah bola ke dalam kotak tersebut. Nah, gitu ya. Berapa kira-kira cara pengaturannya? Jadi tiap kotak, misalkan tiap kotak itu maksimum satu buah bola. Berapa jumlahnya? Nah, maka ini harus memerlukan formula untuk kita bisa menghitung begitu ya, berapa keperluannya. Nah, di sini dikatakan jika n buah bola itu kita anggap berbeda semuanya. Jadi ingat ya, jika n itu kita menganggapnya itu bendanya berbeda gitu. Maka cara pengaturannya adalah kita langsung menggunakan cara pengaturan n buah bola ke dalam n buah kotak, yaitu dengan n, n sama dengan n faktorial. Contohnya misalkan 5 bola ke dalam 5 kotak, berarti sama aja dengan penulisan P 5,5 atau 5 faktorial saja langsung gitu. Oke, dengan cara N1 kalau di sini pengaturannya ya N1, N2, N3 tadi sudah kita bahas begitu. Nah, maka di sini permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna satu, N2 berwarna 2 dan seterusnya sampai NK itu berwarna K. Ini formulanya seperti ini, permutasi berulang. Nah, kenapa kita bagi dengan N1, N2, N3 dan seterusnya? Karena misalkan yang berwarna kuning, kuning ada 4 misalkan ya. Kemudian yang berwarna biru misalkan ada 3. Nah, maka kan kalau misalkan ada 4 kuning dan 3 biru, bisa saja berarti kuning sama biru. Kemungkinan berapa lagi? Susunannya selain kuning biru bisa aja biru dan kuning kan begitu ya. Tapi ingat gitu. Di sini tuh kan si kuning itu kan ada 4. Kuning itu ada 4 ya. Gitu. Jadi kalau kuning ada 4 berarti eh, kuning ada 4 kuning berarti K1, K2, K3 kan gitu ya. Berarti nanti kita bisa terjemahkan birunya ini kan kalau dua aja dua warna. Tapi karena di sini kuning biru itu masing-masing punya banyak gitu. Contoh birunya ada 3 berarti nanti biru satu, biru biru kan gitu ya. Kuning, 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 kuning begitu. Nah, nanti ini kan posisinya itu bisa saja biru, kuning, 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 kuning ya, seperti itu. Ataupun seterusnya, ini ada berapa cara. Tapi ingat dibagi dengan ada 3 yang warna biru, ya kan? Atau biru satu sama kuning satu, gitu ya. B satunya itu ada 3 buah, jadi nanti jadi 3 faktorial kali
Di sini berapa? Kuningnya 4 faktorial pembaginya itu. Ini menyatakan banyaknya ya. Jadi kalau kuningnya ada 4, ya sudah 4. Maka kalau misalkan ada probabilitas untuk 4 kuning dan 3 biru, berarti nanti jadi ada berapa totalnya? 7. 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial gitu. Jadi di sini kenapa terjadi? Karena ada beberapa objek identik, kita harus menyesuaikan begitu ya, menyesuaikan bagaimana cara menyusunnya. Oke, cara lain juga kita bisa menggunakan dengan teknik kombinasi begitu ya, atau misalkan di sini dikatakan dengan em, kombinasi em, bentuk umum. Nah, cara lainnya misalkan bisa menggunakan Cn, N1, cara untuk mendapatkan N1 buah bola yang berwarna satu. Begitu ya, untuk Cn dikurangi N1, N2 berarti menempatkan N2 buah bola yang berwarna yang kedua dan seterusnya. Maka kita menggunakan formula ini. Gitu. Nah, metode ini ya, jadi metode ini gitu, ini adalah konsep seleksi posisi. Jadi ingat ya, metode ini adalah konsep yang setara dengan matematis dengan rumus multinomial kalau nggak salah ya. Jadi ini akan sama dengan konsep ini, konsep seleksi posisi tentunya. Oke, nah ini dia terkait dengan jumlah, bagaimana cara mencari jumlah cara gitu ya, jumlah cara untuk pengaturan seluruh bola ke dalam kotak. Nah ini rumusnya, tadi sudah kita bahas. Nah ini untuk kombinasi, jadi n faktorial per n1 kali n2 kali n3 sampai dengan nk begitu. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang rumus dari permutasi eh, secara umum, atau ini secara kesimpulannya rumusnya adalah seperti ini. Jadi menggunakan konsep ini. N itu banyaknya ya, banyaknya. Contoh tadi misalkan ada 3 biru dan 4 kuning, berarti total N ini adalah 7. Nah, N satunya misalkan 3. Ini 4 gitu ya, seperti itu. Ini untuk contoh soalnya, misalkan kita berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf, gitu ya, dengan huruf-huruf. Misalkan di sini ada kata Mississippi, gitu ya. Maka kita akan cara menjawabnya, kata Mississippi ini kita bisa menggunakan mengecek jumlah keseluruhan begitu ya, keseluruhan dari huruf ini M I S S I S S I P P I ini ada 11 huruf tentunya. Kan gitu ya, ada 11 huruf dari mana ya, jumlahkan semuanya, atau yang huruf M itu ada 1, huruf S ada 4, huruf I ada 4, huruf P ada 2. Jadi dijumlahkan semuanya jadi ada 11. Oke, jadi nanti stringnya itu sendiri, jumlah stringnya kita bisa menggunakan konsep permutasi. Begitu ya. Jadi seperti ini. Jadi 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Totalnya adalah ada 34.650 susunan kata. Nah, ini merupakan formula atau memilih posisi untuk kelompok objek identik yang sama. Nah, ini sama hanya dengan memilih kombinasi tempat sebanyak N1 dari N tempat. Jadi ini sama aja. Karena kan yang kedua bisa menggunakan cara permutasi, ini cara permutasi, ini cara kombinasi. Jadi memang ini boleh aja menggunakan cara permutasi. Kalau ini cara kombinasi, 11 dari 1 dikali apa namanya? Sorry, ini input 40 gitu ya. Setelah berikutnya adalah 4 dari 6, kemudian ini 2 dari 2. Kenapa ini jadi 10? Karena udah dipakai tadi contoh oleh huruf M.
ya kan? Kan ini ada 11 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang pertama itu kita ditempati oleh huruf M saja. Berarti sisanya ini ada 10 gitu. 10 itu kita akan tempatkan huruf apa? Misalkan huruf S. Huruf S di antara ke-10 titik ini. Maka bisa menggunakan kombinasi C10,4. Berarti nanti diambil contoh ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ini udah terpakai nih. Yang sama M itu udah terpakai. Berarti nanti berikutnya untuk huruf I berarti sisanya tinggal 6 lagi, 6 kotak lagi. Gitu kan? 6 kotak lagi yang akan kita isi oleh huruf I dan huruf P. Nah, kalau misalkan huruf I berarti nanti ada 6 kemungkinan untuk di atau 6 posisi begitu ya untuk menyimpan 4 huruf I. Maka bisa menggunakan kombinasi C6 ke 4. Nah, dipakai lagi 4 misalkan oleh huruf I. 1, 2, 3, 4. Maka sisanya huruf P itu adalah ada 2 begitu. Ya kan? Bisa P1, bisa P2. Ini juga bisa tukar. P2 dulu baru P1. Gitu. Makanya ini menggunakan konsep kombinatori. Jadi boleh gitu ya. Kombinasi kalau yang atas menggunakan permutasi sama aja begitu. Permutasi berulang. Maka di sini dikatakan metode ini memberikan intuisi lebih kuat gitu ya kepada kita kalau ada soal seperti ini bisa menggunakan permutasi ataupun kombinasi untuk setiap jenis objek ketika ditempatkan dengan cara memilih slot. Nah, makanya kita katakan pilih slot begitu ya. Oke, seperti itu. Baik, kita ada contoh berikutnya. Misalkan kita memiliki berapa banyak cara membagi 8 buah mangga kepada 3 orang anak. Bila Billy mendapatkan 4 buah mangga, jadi dia punya 4 buah mangga, Andi dan Tony masing-masing memperoleh 2. Jadi kita katakan si Billy itu dapat 4, kemudian si Andi dapat 2, si Tony juga dapat 2. Dari berapa? Dari totalnya 8. Maka ini sama aja menggunakan permutasi boleh, kombinasi juga boleh gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwa konteks di sini membagikan nih kalimat membagikan. Ini identik sebenarnya secara matematis, tetapi dia permutasi sebenarnya ini permutasi objek yang sama begitu. Maka kita dari 8 mangga ini gitu ya. Dari 8 mangga gitu. Maka kelompok penerimanya itu adalah kelompok yang identik gitu. Sehingga bisa kita tulis menjadi 8 faktorial kan begitu ya. Nanti 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kalau mau pakai kombinasi boleh ya. 8C4 begitu. Kemudian atau C8,4. Kemudian sudah kepakai 4 berarti tinggal 4 ya. 4 C4,2 dan terakhir sisa 2 berarti 2 C2 gitu. Kalau mau pakai kombinatorik ya, berarti nanti bisa C 8,4 dikali dengan C 4,2 dikali dengan C 2,2. Tinggal dihitung saja dengan konsepnya. Gitu ya. Oke, kita juga berikutnya ada contoh soal misalkan kita punya lampu 12 lampu di sini dikatakan ya ada 12 lampu warnanya beda, 4 merah, 3 putih dan 5 biru. Kalau misalkan dipasang pada 18 buah soket dalam sebuah baris, sisanya 6 buah soket dibiarkan kosong. Nah, berapa cara jumlah kita untuk mengatur pemasangan tersebut? Nah, maka ini bagaimana cara kita menerjemahkan soal ini? Tentunya ini sama saja dengan cara permutasi, gitu ya. 18
soket berarti nanti 18 faktorial dibagi 4 faktorial, bagi 3 faktorial, bagi 5 faktorial, hati-hati ada 6 sisanya. Berarti dikali 6 faktorial juga. Alasannya kenapa? Kita akan lihat di sini. Karena setiap soket hanya bisa diisi satu objek atau dibiarkan kosong, kan begitu. Ya, dia diisi oleh satu objek atau dibiarkan kosong, sehingga itu kosong itu sendiri, yang kosong itu sama seperti objek jenis yang lain. Jadi kayak keisi gitu loh. Contoh misalkan di sini ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, yang ini misalkan ini untuk yang warna merah, ini yang warna putih, kemudian ini yang warna biru. Nah, ini yang kosong, sama aja. Kalau misalkan kita mau bicara, ini tuh yang kosong, ya, yang kosong itu juga sama seperti kehadiran yang warna merah, warna putih, warna biru. Jadi posisinya tetap akan ikut diacak begitu. Bisa aja kan susunannya merah, kosong, putih, biru misalkan, atau merah, putih, kosong, biru, ataupun seterusnya. Nah, yang kosong sendiri kan ini ada berapa? Ada 6. 6 juga masih 01, 02, 03. Ini bisa dua dulu baru satu dan seterusnya diacak. Merah juga sama. Merah satu, merah dua, merah tiga, merah empat misalkan. Jadi kan susunnya bisa gini, bisa juga merah dua, satu, tiga, empat, atau empat, tiga, satu, dua dan seterusnya. Makanya yang ini bisa menggunakan konsep apa? Faktorial gitu ya. Apa menggunakan permutasi tadi ya. 18 faktorial dibagi 4 faktorial karena ini ada 4, ini 3, ini 5, ini 6. Berarti 4 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, dan 6 faktorial. Begitu. Gitu ya. Oke, kita masuk ke kombinasi dengan pengulangan. Bagaimana kita bicara tentang kombinasi pengulangan. Tentunya misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Bagaimana kita akan memasukkan misalkan R buah bola ke dalam N buah kotak. Gitu ya. Jadi dengan syarat gitu ya, syarat nanti jika nih setiap apa namanya kotak, jadi jika kotak atau untuk setiap ya, untuk setiap kotak itu boleh berisi lebih dari satu atau nol bola gitu ya. Ya, seperti ini. R-nya itu menyatakan objek identik dan N-nya itu adalah N kelompok. Maka kita bisa menggunakan konsep kombinasi diisi paling banyak. Jadi masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak satu buah, gitu ya, bola. Nah, jumlah cara memasukkannya berarti bisa menggunakan kombinasi, begitu ya. Cara kombinasi jadi masing-masing kotak boleh lebih dari satu buah kotak, satu buah bola, sorry, tidak ada pembatasan jumlah bola. Jadi di sini jumlah bolanya lebih dari sama dengan satu. Jumlah cara memasukkan bolanya bisa menggunakan konsep ini, gitu ya. C n ditambah r dikurangi 1, r. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau ditanyakan begitu ya, berapakah cara misalkan R buah bola yang semua warnanya sama ke N buah kotak, atau jumlah cara memasukkan bola, rumusnya bisa menggunakan konsep ini gitu. Atau konsep yang kombinasi N plus R dikurangi 1, R, ini juga sama aja dengan N plus R kurangi 1, N min 1. Ini sama aja ya, mau yang ini atau yang kanan. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya. Oke, misalkan pada persamaan ini ada X, Y, ada bilangan bulat lebih dari sama dengan 0. Berapakah jumlah kemungkinan solusi? Artinya ada bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau dijumlahkan dia 12. Maka kan random ya. Si angka itu kan bebas berapa aja sebenarnya. Mau angka berapapun begitu. Untuk mencari apa namanya, solusi dari soal ini kan
bebas begitu. Jadi misalkan aja bisa saja N-nya itu dia katakan 4, R-nya adalah 12. Jadi boleh menggunakan rumus yang tadi yang CN plus R min 1, R. Jadi nanti kita bisa masukkan. Contoh kotak satu berisi 3 buah bola, misalkan X1 sama dengan gitu ya. Seperti itu. 3, misalkan yang kedua 5, yang ketiga 2, yang keempat 2. Jadi ini totalnya kan tetap dia, yang penting dia ada 12 begitu ya. Atau misalkan nggak harus begini, ini kan memisahkan ya. Kita katakan misalkan kalau teman-teman punya kombinasi lain ya nggak apa-apa, silakan sah-sah saja untuk menyelesaikan soal yang ini gitu. Oke, seperti itu sehingga nanti kita akan dapatkan bisa menggunakan konsep yang tadi NR ya, seperti N plus R dikurangi 1, R. Jadi nanti ini 14 itu dari mana? Dari dikatakan dari R-nya ada 12, 12 bola dari 4 buah kotak. Jadi nanti 12 ditambah 4 dikurangi dengan 1, R-nya. R-nya adalah 12. Sehingga banyaknya caranya itu adalah 455 kalau misalkan menggunakan kombinasi begitu. Oke ya, ini cara bagaimana kita menggunakan kombinasi menggunakan formula ini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lihat contoh misalkan ada 20 buah apel, kemudian 15 buah jeruk gitu ya. Di sini dikatakan dibagikan kepada 5 orang anak, tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Maka berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Maka pertama kita bisa ngeceknya berapa? 20 apel ke 5 atau 15 jeruk ke 5. Kalau menggunakan kombinasi kan berarti nanti 20 ditambah 5 ya. Seperti itu. Jadi nanti kita katakan 20 ditambah 5 dikurangi 1. Karena ini N plus R dikurangi 1, dia R. Gitu ya. Caranya. Nanti kita tinggal mencari kombinasi dari ini. Gitu. Membagikan 15 jeruk kepada anak berarti tinggal dijumlahkan. Dikurangi 1, 15. Sehingga yang ini itu sama dengan 24,20. Kalau yang ini berarti nanti C-nya berapa? 19,15. Kenapa? Ini ada 2 proses independen sebenarnya yang berbeda masing-masing. Pertama membagikan apel, yang kedua membagikan jeruk, independen kan, berbeda begitu. Nah, karena pembagian apel itu tidak mempengaruhi pembagian jeruk, nah, kan kalau ngebagi apel nggak mempengaruhi jeruk sebenarnya, gitu ya. Maka total cara adalah hasil perkalian. Jadi menggunakan principle of multiplication itu. Jadi ini sebenarnya pencabangan proses dari menghitung gitu ya. Jadi kita tinggal dikalikan menggunakan proses cara hasil kali. Jadi nanti tinggal dicari. Nah, kemudian kita masuk ke binomial koefisien. Nah, untuk binomial koefisien, kita ingat binomial koefisien itu adalah koefisien-koefisien dari variabel itu sendiri. Berarti ini kan kalau misalkan difaktorkan X pangkat 0 ya pangkat 0 gitu ya. Atau di plus XY gitu. Karena ini kalau misalkan untuk yang pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Karena sesuatu di pangkat yang 0 selalu bernilai 1 gitu ya. Berapapun kan. Contoh 7 pangkat 0 kan nilainya 1. 100 pangkat 0 ya 1 gitu. X pangkat 0 ya 1. Y pangkat 0 juga 1. Maka kalau X plus Y pangkat 0 nilainya pasti 1 gitu ya. Nah untuk ini X plus Y, kalau kita faktorkan jadi X plus Y, kita lihat koefisiennya 1 dan 1, maka di sini 1 dan 1. Nih, koefisien ya. Kita lihat ini koefisiennya 1, 2, 1. Makanya nulisnya begini. Gitu ya. Untuk yang ini 1, 3, 3, 1, koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah koefisien untuk koefisien binomial disebutnya ya.
Nanti biasanya pertanyaannya tentukan koefisiennya ya tinggal menggunakan rumus sebenarnya ya. Menggunakan rumus ini. Kombinasi. Dari N, K untuk X pangkat N min K dan Y pangkat K sesuai yang diinginkan. Gitu. Contoh misalkan, tentukan misalkan eh, koefisien gitu ya, koefisien dari X pangkat 3Y. Nah, seperti ini. Berarti ini tuh menggunakan kombinasinya berapa? Kombinasinya yang ini. Karena kan ini 3, misalkan kita nggak tahu ya formula yang ini, misalkan. Kita cara mengeceknya ini adalah X plus Y pangkat berapa, kan begitu ya? Maka tinggal 3 aja tambah 1. Ini kan Y-nya pangkat 1, 3 tambah 1, 4. Maka di sini jadi X plus Y pangkat 4. Ya, oke, berarti tinggal kombinasikan saja. Kombinasi 4 dari 3 gitu. Ya kan, berarti nanti ini X-nya adalah berapa nih? 4 min 3. Kalau ini berarti Y dulu ya. Y baru X sebenarnya. Gitu. Oke, berarti nanti kita tinggal cari Y pangkat 1, Y pangkat 3, Y pangkat 3, atau kita Y pangkat 4 min 3, X pangkat 3. Gitu ya, kalau mau seperti ini ya boleh-boleh aja sama aja sebenarnya untuk mencarinya. Berarti nanti 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial kali Y pangkat 1, X pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 4. Karena ini kan jadi 4 faktorial bagi 3 faktorial, itu artinya 4 kali 3 faktorial. Nah, coret. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi tuh, hasilnya adalah 4. Oke, nah teorema binomial kita tahu bahwa dalam teorema binomial menjelaskan tentang pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel binomial. Jadi semakin naik nanti levelnya, maka pangkat dari penjumlahan antara dua variabel juga ikut meningkat. Contoh, X plus Y pangkat 0. Ya udah, berarti si ininya juga pangkat 0 semua, X pangkat 0, Y pangkat 0. Untuk X plus Y pangkat 1 berarti 1. Kalau pangkat 2 ikut juga 2. 3 pasti X-nya pangkat 3 dimulai si variabel-variabelnya. Maka kita bisa menggunakan konsep ini, rumusnya yang tadi. Itu ya. Y-nya mulai dari 0 tentunya. Oke, kita akan lanjutkan. Hitunglah misalkan 2 plus 3 pangkat 3 menggunakan teorema binomial. Ya kalau secara manual ya tinggal kita jumlahkan aja, berarti 6 pangkat 3 kan begitu ya. 2 plus 4, 6. 6 dipangkatkan 3 jadi berapa? 2, 1, 6 gitu. Tapi kan kita kalau menggunakan teorema binomial apa namanya? Kita bisa menggunakan konsep-konsep yang rumus yang tadi gitu. Berarti kan nanti kita tinggal cek saja di sini 2 plus 3 2 plus 4 pangkat 3 itu artinya adalah begini, I sampai 3 kan seperti kombinasinya. 0 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 3. Berarti ini mulai dari 2 pangkat karena 3 ya, 2 pangkat 3 mulai dari 0. 4-nya pangkat 0. Ini pangkat 1, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 0, 3. Jadi semuanya harus pangkat 3. Gitu. Tinggal hitung ya kombinasinya. Hasilnya adalah 2, 1, 6. Atau kalau secara aritmatika tadi kita bawa 6 pangkat 3 itu nilainya adalah 216. Nah ini adalah sebenarnya proses memilih B dari N faktor. Jadi ini proses disebutnya proses memilih B dari N faktor. Gitu ya. Baik, nah ini salah satu contoh ini untuk kombinasinya ya. Koefisien-koefisiennya nanti bisa menggunakan konsep kombinasi. Atau begini ya, 1 tambah 1, 2. Gitu ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. Ini 4. Jumlahkan. Misalkan 1 dan 4, 5. Gitu ya.
Kemudian 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Ujungnya 1 dan 1. Seterusnya. Itu ya, ini sebenarnya hasil dari penjumlahan. Atau bisa menggunakan Pascal, segitiga Pascal atau Pascal triangle. Gitu ya. Ini apa namanya, bisa menggunakan contoh ini. Atau misalkan kalau ingin mencari jumlahnya, ya tinggal dijumlahkan. Ini 1, 2, ini 4, ini berapa, ini 8 kan, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3 kan 8, berarti ini 16. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 gitu, karena mulai dari 4. Berarti ini 2 pangkat 5, berarti berapa? 32. Ini pangkat 6, berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64 dan seterusnya gitu ya, kalau ngomongin tentang jumlahnya. Misalkan contoh jabarkan untuk konsep yang ini. Karena pangkat 3, ingat pangkat 3 itu kan tadi itu sebenarnya koefisiennya itu berapa? 1, 3, 3, 1. Tapi ini ada negatif, hati-hati ya. Kalau negatif biasanya nanti akan berbeda, hasilnya adalah plus, min, selang-seling itu. Jadi hasilnya kan plus, min, hasilnya pasti begitu. Kalau negatif, kalau positif mah semuanya positif. Gitu. Atau kalau menggunakan konsep Pascal yang ini, gitu ya, berarti nanti 3,0 atau kombinasi 0 ke 3. Berarti nanti jadi 3 faktorial dibagi 3 kurang 0 faktorial dikali berapa nih? 0 faktorial. Jadi nanti 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial. Berarti ini coret jadi 1 per 0 faktorial. 0 faktorial kan 1. Maka nilainya 1. Gitu ya. Ini kenapa A-nya pangkat 3? Iya kan mulai dari pangkat 3. Berarti yang min 2-nya berapa? Min 2-nya pangkat 0. Gitu. Di sini berarti apa nih? Kalau yang di sini berarti pangkatnya berkurang. 3, 2, 1. Nah yang 2 kan 2 pangkat 0 tadi naik. 0, 1, 2, 3. Gitu. Ya, jadi yang satu turun, yang satu naik. Nanti pangkatnya biar mudah. Oke, kita masuk ke pigeonhole principle atau PCF atau tulisnya itu PCP ya, principle. Oke. Pigeonhole principle atau principle pigeonhole. Oke, untuk pigeonhole principle ini eh, terjadi atau konsep atau prinsip sarang burung merpati itu adalah jika ada n benda dimasukkan ke m kotak. Nah, jadi jika ada n benda dimasukkan ke m kotak, gitu. Dengan syarat n itu lebih besar daripada m. Syaratnya. Jadi kita pigeonhole itu syaratnya si n itu bendanya lebih banyak daripada m. Maka ada kotak yang berisi lebih dari satu benda. Kan gitu ya. Kalau misalkan ada 6 buah ingin dimasukkan ke dalam 5 kotak. Berarti 5 kotak ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bolanya itu kan ada A, B, C, D, F. G-nya di mana? Bisa di sini. Bisa juga atau di sini, atau di sini, atau di sini. Yang jelas minimal, jadi nanti di sini prinsip pigeonhole itu adalah maka ada kotak berisi lebih dari satu benda, pasti berisi lebih dari satu benda. Ya maksudnya kenapa sih harus harus diisi ya? Kalau misalkan merpati mau menghinggap kan pasti masuk ke sarangnya begitu. Minimal itu ada 2, bisa 3, bisa. Berarti kalau 3, misalkan di sini diisi oleh AGF, berarti yang F ini kotak apa namanya, kandang yang ini pasti kosong, nggak ada burungnya karena masuk ke sini gitu. Gitu ya. Jadi ini kita tidak bisa membagi n objek secara merata ke m kotak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan jika n-nya itu lebih besar daripada n, maka di sini minimal ada satu kotak berisi lebih dari sama dengan 2. 2 apa? 2 benda. Gitu ya. Nah, ini contoh
prinsip sarang burung merpati itu begini. Jadi ada 1, 2, 3 ini kalau misalkan kebetulan ada 9 apa namanya 9 kandang, ada 9 merpati begitu. Kalau yang ini mah udah pasti ya. 10 ya, ini di sini ada 2 nih ternyata. Pasti kan dia ada yang minimal tuh ada yang isinya 2 gitu. Kalau selisihnya 1. Contoh misalkan ada 10 merpati dengan 9 kotak. Maka itu minimal ada 2 merpati dalam satu kotak minimal loh, karena bisa aja ada 3 di sini. Kalau ada 3 merpati, salah satu kotak pasti ada yang kosong, misalkan ini yang di cancel, karena merpatinya pindah ke sini misalkan, begitu ya. Karena minimal. Gitu. Jadi ilustrasinya kita punya kandang merpati, pigeon yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang. Satu lubang biasanya berisi 1 sarang. Setiap sarang ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan merpati ada 16 ekor, sedangkan kandang hanya 14 buah sarang. Maka prinsip sarang merpati ini menyatakan bahwa paling sedikit terdapat 1 sarang ditempati oleh berapa? 2 ekor merpati. Sama, walaupun dia nggak harus 16 kemudian ada 15 sarang, nggak harus. Yang jelas kalau 16 merpati atau ekor, sarangnya hanya ada 8 ekor, berarti kan ada minimal, gitu ya. Minimal itu ada ditempati oleh 2 ekor merpati. Kayak gitu ya. Itu konsep sarang burung merpati. Oke, kita lihat prinsip sarang merpati jika ada N, ini konsepnya ya. Jika ada N+1, tapi biasanya sih kalau misalkan sarang itu dengan merpatinya dia selisihnya 1 ya dengan N itu sendiri. Ditempati di dalam N buah kotak begitu ya, maka paling sedikit terdapat 1 kotak berisi 2 atau lebih objek. Buktinya misalkan seperti ini gitu ya. Misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah N. Ini bertentangan dengan kondisi, karena jumlah objek paling sedikit minimal tuh N+1. Ini minimal ya, minimalnya adalah N+1. Oke, nah ini prinsip-prinsipnya. Jika diterapkan dengan baik, maka akan memberikan hanya objek-objek yang ada dan bukan memberitahukan bagaimana cara objek tersebut dan berapa banyaknya. Jadi pada masalah sarang burung merpati ini, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang bisa lebih dari 1 ekor merpati, tapi yang jelas jaminannya pasti minimal ada, gitu, ada 2, gitu ya. Atau ya minimal ada 2 begitu ya, 2 merpati dalam 1 sarang. Oke, contoh misalkan dalam prinsip sarang merpati terdapat 2 teorema. Ini untuk teorema pertama, kalau ada N+1 objek akan menempati N tempat, maka dijamin pasti, nah ingat ya, pasti akan ada sedikitnya 1 tempat berisi 2 atau lebih dari 1 objek. Ini teorema pertama. Contohnya misalkan ada 15 mahasiswa akan memilih 1 dari 4 kursus, maka dari 5 mahasiswa tersebut setidaknya ada 2 mahasiswa memilih 1 kursus yang sama. Karena kan dari 5 mahasiswa itu memilih 1 dari 4 kursus. Jadi ada mau nggak mau kan dari mahasiswa itu kan harus memilih kursus ada 4, berarti ada 1 kursus yang akan dipilih oleh 2 mahasiswa itu minimal, gitu ya, seperti itu. Teorema yang kedua, nah ini ada 2 teorema, jangan lupa ya. Jadi jika terdapat N objek akan menempati K tempat, maka pasti akan ada 1 tempat yang sedikitnya terisi oleh N per K plus 1 atau N plus K plus objek. Catatannya nanti ini untuk yang flooring ya. Floor berarti ini menunjukkan pembulatannya ke bawah. Kalau ini saling ya kan di awal pembahasan sebelumnya ini menunjukkan pembulatan ke atas. Boleh seperti ini. Gitu. Jadi di pembulatannya dia ke bawah ditambah 1. Contoh yang kayak tadi itu ada berapa merpati, misalkan tadi saya sudah memberikan contoh 16 merpati, kemudian ada sarangnya hanya ada
berapa namanya? Hanya ada 8, berarti nanti 16/8. Ya, seperti itu. Jadi 2. Nah, nanti ini kalau seperti ini ditambah objek. Berarti ini kalau ini jadi 2 objek. Begitu. Paling sedikit gitu ya, paling sedikit ada 2. Atau misalkan saling ke bawah berarti 12 plus K plus 1. Ya, pembulatannya ke bawah menggunakan konsep ini. Contoh misalkan ada 5 mahasiswa akan memilih 1 dari 4 kursus. Maka dari 4 kursus tersebut setidaknya ada 1 kursus dipilih oleh 2 orang. 5 mahasiswa memilih 1 dari 4 kursus. Maka dari 4 kursus tersebut ya ada 1 kursus dipilih oleh 2 orang. Cara mendapatkan 2 orang itu bisa menggunakan konsep ini. Gitu ya. 4/4 gitu. N objek menempatkan K ya. K tempat gitu. Ini harusnya 5/4 ya. 1,5 berarti 1. Gitu ya, dalam 1 kursus kan. Ini ada 5, ini N terhadap menempati gitu ya K. Jadi sebenarnya ini 5. 5/4 jadi 1, berapa nih? 1,225 ya. Plus 1. Tapi ini pembulatannya ke bawah. Berarti kalau pembulatannya ke bawah jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah ini juga sama kasus yang ini. Kalau misalkan kita punya 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama. Karena hanya ada 26 huruf dalam alfabet. Gitu. Ada 20 mahasiswa, tapi paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya pasti diawali oleh dengan huruf yang sama. Pasti kan? Minimal. Karena mungkin aja ada yang 4 orang yang sama ya mungkin kan minimal gitu karena kan seandainya yang 1 sampai 26 mahasiswa itu adalah A sampai Z awalannya, maka mahasiswa yang ke-27 dia pasti nama depannya itu adalah dari A sampai Z salah satu, berarti artinya ada 1 huruf yang minimal tuh oleh 2 orang gitu maksudnya ya. Nah, ini mirip dengan konsep sarang burung merpati begitu. Jadi pasti ada di sini eh, lebih dari 1 huruf yang diapakan namanya. Jadi pasti ada. Jadi pasti ada ya. Pasti ada lebih dari 1 huruf. Oh sorry, huruf awal yang digunakan lebih dari sama dengan 2 mahasiswa gitu. Kasus ini tentunya mengilustrasikan tentang konsep sarang burung merpati, prinsip sarang burung merpati. Ada himpunan yang terbatas atau lebih kecil dari jumlah objeknya, gitu ya. Nah ini juga sama, misalkan terdapat banyaknya bola merah, putih, dan biru dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola berwarna sama terambil. Nah ini juga sama tentunya ya. Setiap warna dianggap sebagai sarang dengan N-nya adalah 3. Kemudian jika paling sedikit diambil dalam kotak itu, di sini paling sedikit N+1 atau misalkan dia 4 bola, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah bola, maka ada kemungkinan ketiga bola berada dalam warna satu sama lain gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 4 buah bola, maka jumlah minimum yang harus diambil dari kotak tersebut untuk menjamin terambil sepasang bola itu yang berwarna sama gitu ya. Jadi kita harus ngambil 4 gitu. Karena kan kalau ngambil 3 belum ada jaminan begitu. Kalau dia itu apa namanya ada warna yang sama kecuali kita lakukan langsung. Tapi kan kalau mau memprediksi itu nggak bisa, kita mengatakan tidak sama kali tidak menjamin begitu. Beda kalau ngambilnya sekaligus 4 bola gitu. Kalau 4 bola udah otomatis tuh gitu ya. Otomatis kalaupun misalkan
kita ketemu dalam satu kondisi di mana kondisinya itu yang ketiganya warnanya berbeda. Pasti satu itu adalah yang mengulang ke warna yang sama. Gitu ya. Oke, misalkan di antara 50 orang mahasiswa terdapat paling sedikit misalkan 50/12. Sama dengan 5 orang yang lahir pada bulan yang sama gitu ya, pada bulan, karena bulan itu ada 12 maka 50/12 gitu. Kalau dibulatkan ke atas itu langsung saja, nggak usah di plus 1, dibulatkan ke bawah itu plus 1 itu kalau dibulatkan ke bawah 50/12 kan nanti plus 1 gitu, 50 dibagi 12 gitu ya. Jadi ini adalah 4, sekian ya, berapa nih, 4, sekian ditambah 1 berarti nanti 4 dibulatkan ke bawah dulu ya kan, 4, sekian itu dibagi apa, dibulatkan ke bawah jadi 4, nanti tambah 1 sama dengan 5. Ini juga sama. Kalau ini langsung saja, kalau ini mah 4, sekian dibulatkan ke atas, berapapun dia komanya bulatkannya ke atas jadi 5 gitu. Oke, ini juga sama, tinjau kembali misalkan contoh yang sebelumnya, berapa paling sedikit bola yang harus diambil dari dalam kotak sehingga 3 pasang bola yang setiap pasangnya berwarna yang sama terambil. Juga ini juga sama ya dengan kasus apa namanya yang sebelumnya. Artinya nanti 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama berarti semuanya adalah 6 buah bola gitu. Pada masalah ini N masih tetap sama dengan 3, yaitu jumlah warna. Dan kita perlu mengambil paling sedikit M buah bola untuk memastikan bahwa M/3 sama dengan 6 bola. Mengandung setiap pasang bola yang warnanya sama. Gitu. Sehingga di sini nilai M-nya 3,5, bulatkan dia ke, kalau ini dibulatkannya ke mana ya? 3,5 ya. Plus 3 kali 5. 3 kali 5 15 tambah 1 jadi 16. Jadi kita hanya mengambil 15 buah bola gitu. Maka mungkin saja hanya terambil 2 macam bola yang berwarna sama, sehingga nanti dari 16 buah bola tersebut jumlah minimal yang perlu kita ambil dari kotak untuk memastikan bahwa 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama terambil. Begitu. Oke ya. Yang berikutnya kita akan bicara tentang di sini discrete probabilitas atau probability. Di sini untuk discrete probability atau probabilitas atau peluang discrete. Nah, ingat ya, jadi kalau misalkan dalam peluang discrete ada beberapa hal yang harus kita katakan atau kita ingat lagi, kita review lagi bahwa ketika kita bicara dengan kata probabilitas discrete ini adalah bercerita tentang ya, jadi nanti ini bercerita tentang peluang untuk kejadian pada ruang sampel yang pertama yaitu terbatas, yang kedua atau ya dapat dihitung. Jumlah elemennya. Maka dari sini kita bisa memperkenalkan konsep ruang sampel, peluang, kejadian gitu ya, perbandingan gitu. Makanya di sini ada beberapa istilah yang harus tidak boleh kita lupakan tentang sample space, ruang sampel, yaitu semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan atau eksperimen dan biasanya dilambangkan dengan huruf S. Ingat ya, ini istilah-istilah tentang sample space atau ruang sampel ini terkait dengan semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan, gitu ya. Oke, dari suatu percobaan. Kemudian juga istilah event atau kejadian itu adalah himpunan bagian dari sampel yang menunjukkan hasil dari setiap percobaan yang pernah dilakukan dan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital selain S, gitu ya. Bisa A, bisa P, bisa M dan yang lainnya. Jadi probabilitas suatu event nanti ini bisa dikatakan sebagai perbandingan antara banyaknya elemen event terhadap elemen ruang sampel jika setiap hasilnya memiliki peluang yang sama. Jadi harus memastikan dulu gitu ya. Sehingga dalam ruang sampel berisi semua elemen yang mungkin
dapat muncul terjadi dari suatu percobaan, gitu ya, meskipun percobaannya tidak dilakukan, gitu ya. Dan untuk event ini adalah himpunan ini akan mempunyai elemen ketika suatu percobaan telah dilakukan. Oke, contoh misalkan seperti ini ya. Ada dia punya ruang sampel pasti menghasilkan 6 elemen ketika percobaan hanya dilakukan satu kali. Dan akan mendapatkan 36 elemen kalau dilakukan sebanyak 2 kali atau dilempar satu kali. Itu maka posisi dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila satu dadu akan diamati, kemungkinan munculnya dadu genap bisa kita cari begitu ya. Maka ada 3 elemen dalam kejadian munculnya genap. Berarti kalau ditanyakan probabilitas berarti 3/6. Nah, kemudian kita akan bicara tentang probabilitas massa. Ini untuk probabilitas massa itu sendiri. Kita tahu bahwa himpunan pasangan terus antara X untuk Fx, jika Fx maka X, Fx disebut sebagai fungsi peluang. Di sini katakan dia sebagai fungsi peluang atau fungsi massa peluang atau probabilitas massa fungsi dari setiap random variable discrete X. Maka ini jangan lupa ya, ini konsep ini sangat penting sekali. Kenapa ini akan dipakai? Gitu dalam pengerjaan soal-soal. Nah, kita lihat nih, sini kita punya 20 laptop dikirim dari sebuah retail, kemudian ternyata ada 3 yang rusak. Jika sebuah perusahaan membeli 2 laptop laptop dari retail, maka tentukan distribusi probabilitas jumlah laptop yang diterima yang rusak. Maka kan kemungkinannya itu yang rusak berapa? Yang rusak. Yang rusak itu bisa aja nggak ada kan? 0. 0 yang rusak mungkin kan? Mungkin. Atau yang rusaknya itu 1 buah dari 2 laptop lah ya. Kemudian yang rusaknya itu kemungkinan juga ada dua-duanya yang kita beli itu adalah perusahaan beli itu adalah rusak. Jadi kemungkinannya ada 3 kemungkinan ya. 0 yang rusak artinya semuanya bagus, atau 1 buah yang rusak, 1 bagus, atau dua-duanya dia rusak. Maka tentukan di sini distribusi probabilitasnya. Berarti masing-masing kita cari peluang yang untuk yang 0 yang rusak. Berarti kalau 0 rusak pakai kombinasi kan seperti itu. Maka di sini X-nya itu bisa tadi 0, 1, dan 2. Maka untuk mendapatkan hasil distribusi probabilitas, langkah pertama adalah mencari banyaknya kemungkinan terpilihnya 2 laptop yang telah dibeli oleh perusahaan. Jadi bisa 0 yang rusak, 1 yang rusak, atau 2 yang rusak. Begitu. Maka bisa menggunakan kombinasi ya. Dari 20 laptop itu belinya 2 untuk S-nya. Karena kan kalau probabilitas itu rumusnya NA, sebenarnya ini NA per NS kan begitu ya. NS-nya itu adalah 190 gitu. Maka kita akan cari yang kalau 0 rusak bagaimana? 0 rusak itu berarti kalau 0 rusak itu artinya 0 rusak dan loh kata-katanya 2 bagus. Kan gitu. Ya, 0 rusak, 2 bagus. Berarti nanti kita cari dari berapa? 0 dari 3. 3 itu apa? Ya 3 yang kita beli kan begitu. Dari yang beli 3 yang rusak di sini katakan terpilih 2 unit kondisi yang baik semua. Gitu. Ini kita akan cari dulu 0 yang rusak, 2 yang bagus kan tadi ada yang 0 yang rusak, kondisi 0 rusak berarti 2 yang bagus. Kita akan cari berarti dia ada 138 berarti yang pertama ini 136 per karena di sini peluang itu kan 136. Ini untuk yang 0 rusak. Kemudian kita cari yang 1 rusak. Gitu. Kalau kita kan beli ya di sini kan sudah ada diketahui 3 rusak. Udah pasti nih 3 rusak. Berarti kan dari 20 artinya 3 rusak berarti 17 bagus. Berarti kalau yang 0 rusak berarti nanti 0 dari 3 dikali karena dan kan berarti sisanya berapa? 2 dari 17 yang bagusnya. Gitu loh. Ya, kalau 1 yang rusak berarti 1 dari 3, satunya dari yang bagus. Kan satu rusak, 1 bagus kan?
Nah, kalau dua yang bagus, misalkan dua yang rusak, berarti dua yang rusak dari tiga, karena ada tiga buah yang rusak. Kemudian nol yang bagus dari 17. Ini harus cari, dikali aja, gitu, menggunakan konsep kombinasi. Gitu ya, seperti itu kombinasi itu. Nanti n dari r dari n berarti n faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial. Gunakan rumus ini. Gitu. Nanti tinggal dimasukkan probabilitas masing-masing. Berarti kan ini probabilitasnya peluangnya itu jadi 136 per 190 kan menggunakan rumus yang atas yang ini. Yang ini berarti 51 per 190. Yang terakhir 3 per 190 begitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara tentang probabilitas untuk yang diskrit jadi dia terpisah sebenarnya gitu ya. Nah, ini pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali.